Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aplonia Tuke. Nah, pada video saya kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai psikologi forensik. Menurut The Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology, mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan dalam hukum. Adapun peran seorang psikolog forensik di Indonesia, khususnya di dalam bidang hukum, yaitu yang pertama, untuk membantu proses penyelidikan, yang kedua, untuk membantu proses penyidikan, dan yang ketiga, untuk melakukan pemeriksaan atau dukungan psikologi. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang psikolog forensik, teman-teman harus memiliki kemampuan atau keterampilan seperti yang pertama, teman-teman harus memahami mengenai hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perdata, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang kedua, teman-teman harus mampu untuk menjaga kerahasiaan dari kasus yang sedang teman-teman selidiki. Yang ketiga, teman-teman mau untuk belajar teknik baru agar teman-teman dapat menggunakannya dalam proses untuk menggali informasi dari pelaku ataupun dari saksi. Yang keempat, teman-teman harus sanggup untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan dalam situasi yang terbatas. Di sini yang dimaksud dengan situasi yang terbatas ini, di mana teman-teman harus mampu untuk melakukan pemeriksaan seperti di TKP atau di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian, di mana kondisinya disesuaikan dengan pihak kepolisian. Yang kelima, teman-teman harus mampu melakukan pemeriksaan di bawah tekanan. Yang keenam, teman-teman harus memahami mengenai kode etik HIMSI, khususnya dengan psikologi forensik. Dan yang terakhir, teman-teman harus memiliki ketahanan fisik, ketahanan mental. Teman-teman tidak boleh goyah dengan pendirian sendiri, dan teman-teman harus mampu bersikap profesionalisme. Adapun beberapa contoh tema penelitian yang dilakukan dalam bidang forensik, yaitu penelitian mengenai memori atau ingatan, mengenai profiling, mengenai pelayanan dan treatment, dan mengenai teknik interview. Nah, hanya itu beberapa informasi yang dapat saya bagikan. Pesan saya bagi teman-teman, agar ketika teman-teman mendengar atau membaca sebuah kasus yang dilakukan oleh seseorang, seperti kasus pembunuhan, kasus kekerasan lainnya, teman-teman tidak boleh menghakimi atau mengadili orang tersebut sendiri, sebab teman-teman tidak tahu apakah berita yang teman-teman dengar atau yang teman-teman baca tersebut adalah berita yang benar, tanpa teman-teman tahu faktor penyebabnya. Jadi teman-teman harus ingat, teman-teman tidak boleh untuk menghakimi orang lain. Terima kasih, sampai jumpa.